Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, bertemu kembali dengan channel pendidikan Diskusi Hukum. Di video kali ini saya akan membahas tema tentang aspek hukum hak gadai atas tanah. Oke, langsung saja ya kita bahas ya. Hak gadai atas tanah merupakan hubungan antara seseorang dengan tanah milik orang lain yang mempunyai utang uang padanya, di mana selama utang tersebut belum dibayar lunas, maka tanah tersebut tetap berada dalam penguasaan yang meminjamkan uang sebagai pemegang gadai, dan selama itu pula hasil tanah seluruhnya menjadi hak dari pemegang gadai yang dianggap sebagai bunga dari utang tadi. Jadi intinya hak gadai atas tanah tadi, seseorang pinjam uang dengan jaminan tanahnya diserahkan pada orang yang memberikan uang tersebut. Yang pemilik uang tersebut menguasai tanah dan mengambil hasil dari tanah yang dijadikan jaminan tersebut sampai dibayar lunas utangnya. Dalam praktek gadai atas tanah, hasil tanah yang diterima oleh pemegang gadai adalah jauh melebihi bunga yang layak dari uang yang dipinjamkan. Gadai tanah demikian menunjukkan praktek pemerasan, karena pihak pemilik tanah mengalami banyak kerugian. Dalam penjelasan umum dari Undang-Undang Nomor 56 PRP tahun 1960 disebutkan, hak gadai dimasukkan dalam golongan hak yang sifatnya sementara, yang harus diusahakan supaya pada waktunya dihapus, dan sementara belum dapat dihapus, maka hak ganti harus diatur agar dihilangkan unsur-unsurnya yang bersifat pemerasan. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 56 PRP tahun 1960 pada ayat 1 menyebutkan, barang siapa menguasai tanah pertanian dengan hak gadai yang pada mulai berlakunya peraturan ini sudah berlangsung 7 tahun atau lebih, wajib mengembalikan tanah itu kepada pemiliknya dalam waktu sebulan setelah tanaman yang ada selesai dipanen, dengan tidak ada hak untuk menuntut pembayaran uang tebusan. Pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 56 PRP tahun 60 ayat 2 menyebutkan, mengenai hak gadai yang pada mulai berlakunya peraturan ini belum berlangsung 7 tahun, maka pemilik tanahnya berhak untuk memintanya kembali setiap waktu setelah tanamannya ada selesai dipanen, dengan membayar uang tebusan yang biasanya dihitung menurut rumus, yaitu 7 plus setengah dalam dikurangi waktu berlangsung hak gadai tadi yang 7 tadi dikali uang gadai, dan di sini dibagi 7. Lanjut ayat 2-nya. Dengan ketentuan bahwa sewaktu-waktu harga itu berlangsung 7 tahun, maka pemegang gadai wajib mengembalikan tanah tersebut tanpa pembayaran uang tebusan dalam waktu sebulan setelah tanaman ada selesai dipanen. Penerima gadai tanah menguasai tanah gadai tidak boleh lebih dari 7 tahun. Setelah 7 tahun, maka harus dikembalikan kepada pemilik tanah tanpa harus membayar uang tebusan. Jadi di sini jelas ya, pemegang gadai tidak lebih dari 7 tahun. Setelah digadai 7 tahun, tanahnya harus dikembalikan ke pemilik tanah tanpa membayar uang gadainya. Ini contoh gadai tanah sawah 1000 meter persegi dengan uang gadainya 7 juta rupiah. 3,5 tahun mau ditebus, uang tebusan yang harus dibayar berapa? Nih, tadi rumusnya yaitu tadi 7 plus setengah dikurangi waktu berlangsung hak gadai 7 tadi kali uang gadai dibagi 7. 7,5 dikurangi 3,5 kali 7 juta dibagi 7, sehingga 4 kali 7 juta, sehingga hasilnya dibagi 7 mendapatkan 4 juta. Jadi uang gadai yang harus dikembalikan adalah sebesar 4 juta rupiah. Aspek hukum gadai atas tanah bisa dilihat dalam putusan Mahkamah Agung RI nomor 3106K PDT 2015 Yunto putusan Pengadilan Tinggi Mataram nomor 78 PDT 2015 PT MTR atau PT Mataram. Nah, dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Kasasi menilai bahwa tergugat telah menguasai tanah gadai selama lebih dari 7 tahun,
maka harus dikembalikan kepada pemilik tanah atau penggugat tanpa harus membayar uang tebusan. Bahkan pihak tergugat yang telah menghasilkan objek sengketa harus membayar ganti rugi kepada penggugat. Jadi pihak tergugat itu telah menguasai lebih dari 7 tahun dan kelebihan 7 tahun ini dihukum untuk memberikan ganti rugi kepada pihak penggugat. Jadi selain tanahnya dikembalikan kepada penggugat, juga termasuk digani untuk membayar ganti rugi. Oke, itu tadi penjelasan dari video dari kami. Ucapkan terima kasih sudah menonton video ini. Jika ada pertanyaan, saran, dan masukan, silahkan disampaikan di kolom komentar. Kami akan mencoba menjawab semua pertanyaan Anda sampaikan. Sampai bertemu kembali di video kami yang akan datang.